Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tati Rahayuningsi, pengawas SMP dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya ingin berbagi praktik baik tentang strategi obat untuk sekolah hebat. Strategi obat untuk sekolah hebat. Obat di sini adalah bukan zat kimia untuk menyembuhkan orang sakit, tapi obat di sini merupakan akronim. O-nya adalah observasi, B-nya bimbingan, A-nya aksi nyata, dan T-nya terampil. O adalah observasi. Pada kegiatan pendampingan di observasi ini, saya pertama kali melakukan observasi terkait hasil rapor pendidikan sekolah binaan saya. Yang kedua adalah B. B adalah bimbingan. Bimbingan yang pertama saya lakukan dari hasil analisis rapor pendidikan, tentunya saya membuat terlebih dahulu perencanaan pembimbingan. Nah, dari perencanaan pembimbingan itu barulah kita melakukan pembimbingan yang dimulai dengan menyebarkan angket perubahan kepala sekolah terhadap perubahan dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Dari hasil yang ketiga adalah A. A di sini adalah aksi nyata. Setelah saya melakukan pembimbingan sesuai dengan program kerja pembimbingan yang sudah saya tetapkan dan sudah dikomunikasikan dengan kepala sekolah, juga dikolaborasikan dengan hasil analisis rapor pendidikan, juga dengan manajemen perubahan yang saya lakukan terhadap kepala sekolah, barulah saya bimbing kepala sekolah untuk menentukan program-program apa yang akan dilakukan di sekolah tersebut berbasis literasi data, yaitu rapor pendidikan. Yang terakhir adalah huruf T. T di sini merupakan kepanjangan dari terampil. Setelah melalui proses pembimbingan tadi secara bertahap dan secara berkelanjutan, dengan ada coaching saya sisipi sekali-kali untuk memahamkan rapor pendidikan, perubahan manajerial, perubahan kepemimpinan, akhirnya kepala sekolah terampil dalam menyusun RKT. Menghadapi 9 era 10 digitalisasi adalah sebuah, jadi ini sudah memenuhi syarat penentuan atau penyusunan visi ya, karena dari perspektif menarik sudah dan dari banyaknya kata yang digunakan. Itulah tadi strategi obat untuk sekolah hebat yang sudah saya praktikkan di sekolah binaan saya. Ternyata strategi yang saya gunakan itu sangat efektif. Hal ini dikarenakan dari 19 sekolah binaan saya, hanya 5 sekolah yang belum mampu menyusun RKT dengan berbasis data. Dan saya nyatakan strategi ini sudah berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Dwi Yusmiarsi, pengawas SMP Kabupaten Bogor, sebagai rekan kerja dari Bu Dr. Hajah Tati Rahayuningsi MPD. Saat ini saya memberikan testimoni tentang strategi pendampingan yang dilaksanakan oleh beliau, yaitu pendampingan dengan literasi data, strategi obat. Hal yang menarik adalah strategi obat. Dalam hal ini pendampingan yang dilakukan Bu Hajah Tati melalui observasi, B-nya bimbingan, A-nya aksi nyata, dan T-nya terampil. Maksud dari literasi data ini adalah bagaimana mengolah data, menyikapi rapor mutu pendidikan untuk titik tolak mengembangkan RKT ataupun RKAS tiap-tiap sekolah binaannya. Dengan pendampingan ini mulai dari observasi pada bulan Januari, observasi dari rapor pendidikan, lalu juga dianalisis data rapor pendidikan itu
sesuai dengan kondisi situasi sekolah dan juga rapor pendidikan. Hal itu menarik sekali karena apa yang dilakukan itu sesuai dengan tugas pendampingan pengawas terhadap kepala sekolah tidak, dan hasilnya sungguh luar biasa. Strategi obat yang dilakukan dalam literasi data ini diperoleh 19 sekolah binaannya, 5 sekolah yang tersisa belum bisa menyusun RKP RKAS yang ideal. Artinya keberhasilannya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ansdedi Suryadi, MPD, Kepala SMP Negeri 1 Cilengsi, Kabupaten Bogor. Mohon izin saya menyampaikan testimoni terkait dengan pembinaan yang telah dilakukan oleh pengawas pembina di sebelah kami, yaitu oleh Ibu Hajah Dr. Tati Rayuningsi, MPD. Sejauh ini beliau telah melakukan 5 hal dalam pembinaan sekolah kami. Yang pertama, pembinaan terkait dengan kurikulum merdeka. Alhamdulillah, sekolah kami telah melaksanakan kurikulum merdeka sesuai aturan yang dilakukan oleh Mendikbudristek. Yang kedua, pembinaan terkait dengan manajemen sekolah. Yang ketiga, pembinaan yang terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembinaan terkait dengan pembelajaran terradikalisasi. Dan yang kelima, pembinaan terkait dengan pembuatan rencana kerja tahunan di SMP Negeri 1 Cilengsi. Terkait dengan pembinaan ini, tentunya kami sebagai sekolah binaan sangat bersyukur karena hal ini berdampak positif bagi perkembangan sekolah kami. Dampak positif yang dirasakan oleh guru. Guru dapat meningkatkan kompetensinya. Guru dapat menyajikan pembelajaran di kelas dengan penuh variatif, inovatif, dan menggunakan teknologi digital. Dampak positif yang dirasakan oleh peserta didik. Siswa mengikuti kegiatan belajar lebih nyaman, aman, dan menyenangkan. Dan terkait dengan konten penguatan profil pelajar Pancasila yang dikemas dalam sebuah proyek, para siswa menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa, yang tentunya hal ini memberikan dampak positif bagi kemajuan sekolah. Dampak positif dari pembuatan rencana kerja tahunan untuk sekolah. Yang pertama, sebagai acuan bagi sekolah untuk mencapai target-target peningkatan kualitas pendidikan yang akan dicapai dalam jangka pendek.